Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin. Dalam video ini saya akan membahas mengenai prinsip kerjasama. Langsung saja berikut penjelasannya. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975 oleh Paul Grice, seorang dosen filsafat asal Inggris, dalam bukunya yang berjudul Logic and Conversation. Menurut Grice, peserta komunikasi itu harus memiliki suatu kerjasama agar komunikasi bisa tercapai. Komunikasi yang baik dapat tercapai dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yakni antara penutur dan mitra tutur. Nah, hal ini dinamakan dengan prinsip kerjasama atau cooperative principle. Selanjutnya, Grice membagi prinsip ini menjadi 4 macam. Yang pertama ada prinsip kualitas, yang kedua ada prinsip kuantitas, yang ketiga ada prinsip relevansi, dan yang terakhir ada prinsip cara. Nah, hal ini dinamakan dengan prinsip kerjasama atau cooperative principle, sehingga peserta komunikasi atau orang yang melakukan komunikasi itu harus berkomunikasi dengan benar, cukup, relevan, dan dengan sangat jelas. Yang pertama ada prinsip kualitas, artinya seorang penutur itu harus memberikan informasi dengan benar, tidak boleh memberikan informasi secara palsu. Ia harus memberikan informasi secara akurat. Contohnya, ketika ada orang yang bertanya, apakah ibu kota negara Indonesia itu kota Jakarta? Maka kita harus menjawab demikian, harus menjawab iya, ibu kota negara Indonesia adalah kota Jakarta. Kita tidak boleh menjawab kota Surabaya atau kota-kota lainnya. Kemudian yang kedua ada prinsip kuantitas. Artinya jumlah informasi yang disampaikan harus cukup dan tidak dilebih-lebihkan. Contohnya ketika ada orang yang bertanya, bagaimana kuliahmu? Maka kita, orang yang ditanya itu harus menjawab tentang kuliah kita, tidak kok menjawab tentang keseharian kita atau tentang percintaan kita atau tentang sekolah kita dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada prinsip relevansi. Artinya informasi atau jawaban yang disampaikan itu harus relevan, harus sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Semisal ada orang yang bertanya, kamu habis dari mana? Maka kita harus menjawab tempat kita berasal sebelumnya. Semisal kita dari rumah, atau kita dari kampus, atau kita dari masjid dan lain-lain. Kita tidak boleh menjawab keadaan kita. Semisal aku kena macet, kita tidak boleh menjawab seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada prinsip cara. Maksudnya penutur diharapkan memberikan informasi dengan sangat jelas, tidak ambigu dan tidak berbelit-belit. Contohnya ketika ada orang yang bertanya, kamu dari mana? Kemudian kita itu menjawab, aku tuh habis kena macetnya itu di daerah Sugar, lampu merahnya lama banget. Kemudian aku juga sempat duduk di daerah pertigaan di New York. Nah, hal semacam itu kan tidak menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya. Dia tidak menjawab, akan tapi malah menjawab yang lain, dan akhirnya itu berbelit-belit dan jawabannya itu sangat ambigu. Nah, hal semacam itu tidak boleh dilakukan ketika berkomunikasi. Nah, itulah prinsip-prinsip kerjasama yang harus dipatuhi oleh orang yang berkomunikasi. Tujuannya agar komunikasi yang dilakukan oleh penutur dan mitra tutur itu dapat berjalan dengan baik dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.